sedikit kayak dia. Ya, Ayo. Oke, oke, sudah mulai. Silakan. selamat pagi untuk kakak semua. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Puji dan syukur atas kehadiran-Mu Tuhan, atas berkat dan karunia-Mu telah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami akan melakukan kegiatan Zoom kami PKG PJOK. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, hanya ini doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Indra. Saya kembalikan ke kakak fasilitator. Terima kasih. Oke, baik Eli, terima kasih. Oke, jadi baik. Saya izin share kakak-kakak materi kita di pagi hari ini. Oke, baik kakak-kakak. Hari ini kita masuk di modul 1.5 ya. Hari ini tetap maya kita kuatkan pemahaman. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, jadi baik kakak-kakak, seperti biasa kesepakatan kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam yang melakukan klik resend sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah gangguan teknis. Ada hal yang wajar. Oke kakak-kakak, di sini tujuan kita di sini bagaimana kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pasti kakak-kakak semua sudah membuka, sudah mengerjakan yang ada di LMS. Sudah ya kakak-kakak dong? Kalau kita sudah sampai masuk di tatap maya, berarti kita sudah melewati Sudah, Kak. modul 1.5 ya. Itu kita sudah mengerjakan, sudah membaca semua yang ada di dalam. Yang kedua, bagaimana kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, bagaimana kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, ini backward design ini bagaimana kita bisa menyusun programnya, salah satu mungkin perangkat pembelajaran. Nah, agenda kita yaitu ada 3. Yang pertama, backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Jadi kakak-kakak, ini agenda kita di pagi hari ini. Ada 3. Nanti kita akan bersama-sama untuk membahas, saling berbagi apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Ya, kurang lebih pertemuan kita di pagi hari ini 2 kali jam pertemuan berarti 90 menit ya, kurang lebih 2 jam. Kita mulai dengan aktivitas 1, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Mungkin kakak-kakak sudah berselancar di LMS, yaitu kakak-kakak sudah belajar tentang maksud dari backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kakak-kakak, suara saya jelas kok? Jelas kakak. Jelas, jelas. Jelas. Suara ribut dari luar Jelas kakak. kedengaran sekali kak? Ya, ya, kalau kita mulai pagi hari ya, ini kita lagi semua aktivitas ya.
Kita juga di sekolah ada kegiatan. Oke kakak-kakak, saya lanjut lagi. Ini aktivitas satu kita, nanti kita akan membahas bersama ya. Oke, jadi baik kakak-kakak, di sini ada, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJK. Jadi di sini ada yang bisa langsung resen, ada juga bisa menjawab di kolom chat sehingga semua bisa terekam. Jadi kira-kira pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJK itu, kira-kira kakak-kakak ada di skala berapa? Antara 1 sampai 10. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Kira-kira pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJK itu, kira-kira secara pribadi kakak itu kira-kira skalanya di urutan berapa? 1 dan 10 ini. Iya, di situ ada Kaluki. Sudah mulai ada 8, 7. Oke, kita ke soal 5. Saya minta untuk Kak Lucky bisa open mic. Mungkin Kak Lucky bisa menjelaskan sedikit, berbagi skala yang Kak Lucky tulis di situ. Skala 8 ya. Ya, baik kakak. Untuk saya, pemahaman saya tentang kurikulum PJK ini, saya implementasikan dalam skala 8. Mungkin masih ada beberapa pemahaman yang mungkin saya belum terlalu paham, tapi sedikit tidak, kenapa saya katakan saya skala 8, mungkin kami sebagai SMA yang mau dibilang sekolah percontohan, jadi kemungkinan SMA yang mendapat pertama untuk mandat untuk melakukan kurikulum ini, mungkin kami salah satu sekolah yang melakukannya di Sumba Timur. Jadi kemungkinan pemahaman saya tentang kurikulum PJK itu sudah saya pahami dan juga saya terapkan dalam proses pembelajaran saya tentang tujuan pembelajaran dalam PJK itu. Saya selalu melibatkan anak-anak di dalam pembelajaran dan juga selalu membuat anak itu menyenangkan dalam pembelajaran PJK. Dan juga saya memahami ya cukup bagus dalam kurikulum PJK ini, karena di mana kita lebih banyak membuat praktek dengan anak-anak dan melibatkan anak-anak, tidak sama halnya dengan kurikulum sebelumnya,
di mana itu guru yang aktif, tetapi kurikulum saat ini lebih melibatkan anak atau lebih membuat anak untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran kurikulum ini. Mungkin itu saja paman saya, Pak Anan. Terima kasih. Baik Kak Ignas, Kak Luki, terima kasih. Kita jempol dulu untuk Kak Luki. Luar biasa sekali. Memang untuk di kolom chat ini tadi saya melihat Kak Luki yang paling skalanya paling besar 8, dan betul sekali apa yang sudah disampaikan Luki, di mana SMA 1 kemarin untuk tingkat SMA yaitu mereka sudah melakukan kurikulum merdeka ya, bahkan sudah sampai kelas 12. Ya, Siap. tidak tidak tahu lah di kakak-kakak lain, mungkin saya rasa ada mungkin yang masih baru di kelas 11, ada yang di kelas 10. Tidak tahu untuk tadi Kak Luki sudah menjelaskan secara detail yang Kak Luki sudah lakukan di sekolah, yaitu mengenai kurikulum merdeka ya. Bagaimana tujuan pembelajaran PJK ini melibatkan anak-anak sehingga anak-anak bisa menyenangkan, di mana pembelajarannya berpusat pada murid, yaitu tadi sempat bilang juga tidak sama seperti yang sebelum merdeka itu, di mana lebih aktifnya guru, sedangkan siswa tidak. Nah, sekarang di sini balik, siswa yang harus lebih aktif lagi ya. Kan boleh. Oke, terima kasih Kak Luki. Selanjutnya saya mau dengar dari Kak Sofi. Oke, baik Kakak, selamat pagi. Ya, SMP AKP ya, coba. Oke, baik Kakak. Menurut pemahaman saya itu berada di 5, ya Kakak, karena begini, saya kan mengajar di SMP. Jadi dari SD itu kan ada beberapa anak-anak yang mungkin dari tidak semua anak-anak itu berada di SMP Kasih Agape, mungkin ada yang di SD lain. Dari SD lain masuk ke SMP Kasih Agape. Dan itu kami tidak tahu mereka sudah menerima kurikulum Merdeka Belajar atau mereka masih di kurikulum K13. Ya, jadi kebanyakan di antara mereka itu mungkin pada waktu mereka masih SD, mereka itu pada waktu olahraga mereka itu masih bermain. Banyak bermain, dikasih bola ini bermain, dikasih permainan ini mereka main. Tetapi ketika mereka masuk ke SMP, itu kebetulan SMP kami sudah kurikulum merdeka, di mana kami harus merancang tujuan pembelajaran CP, ya kita ATP-nya kita sebagai guru olahraga, di mana kita harus memberi, kalau khusus saya untuk guru olahraga Kakak, saya itu sebelum mereka memberi mereka pembelajaran olahraga di luar, itu saya menjelaskan dulu materinya hari ini apa itu. Misalnya contohnya bola kaki. Saya harus menjelaskan dulu sejarah bola kaki, ukuran lapangannya, pemainnya. Terus itu ketika mereka sudah mengerti tentang proses pengetahuannya itu, baru saya memberikan proses prakteknya di luar. Nah, itu kalau dari saya, sehingga di mana anak-anak itu bisa mendapat manfaat antara aktivitas fisik, keterampilan mereka, dan juga aktivitas pengetahuan mereka di dalam kelas. Dan keduanya itu berjalan searah untuk mencapainya. Kalau itu dari saya sejak Kakak menurut pemahaman saya. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk Kak Sofi, luar biasa. Jadi itu tadi, sehingga bagaimana pemahaman dari Kak Sofi memilih 5 ya, karena bagaimana anak-anak itu banyak yang dari SD yang belum mendapatkan yaitu pembelajaran kurikulum merdeka ya, di mana Kak Sofi masih lebih fokus pada satu kegiatan, dalam hal ini adalah belum berdiverifikasi seperti disampaikan tadi, bola kasih sudah main itu saja, tidak lagi yang lain. Oke Kak Sofi, kita sekali lagi untuk jempol. Yang berikut di sini Kak Edison, Kak Victor, ya. Kak Victor,
7. Halo Kak Victor, itu sudah 12 orang ini, luar biasa Kak Victor itu. Iya kakak. Ya, silakan Kak Victor. Masuk. Pemahaman kakak mungkin di skala berapa untuk pribadi ya? Oke, baik, terima kasih kakak. Mungkin kalau dari saya sedikit, dari saya kakak, ya pemahamannya saya itu masih sedikit kakak karena kemarin tahun lalu saya mengajar di kelas 12, sekarang baru turun di kelas 10, jadi baru masuk ke kurikulum Merdeka ini kakak. Jadi mungkin kalau angkanya baru ke 4 mungkin kakak. Oke. Oke, makasih Kak Victor sudah berbagi. Oh, jadi sekarang mengajar di kelas 10 ya? Iya kakak, baru dapat kurikulum Merdeka kakak. Pak, sudah kita belajar ini di PKG ini, kita bisa saling berbagi sudah ya? Siap kakak. Oke, jadi baik kakak-kakak kita. Mungkin ada yang mau bertanya, Resen? Ini lagi beberapa yang. Oke kakak-kakak, di sini ada pertanyaan pemantik. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJK kita di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJK di sekolah? Silakan kita bisa berbagi. Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat.
Oke kakak-kakak silakan yang mau resen langsung menjawab. Di kolom chat sudah ada Kak Edi, Kak Ignas, Kak Victor. Silakan yang mau open mic. Silakan Kak Edi, bisa kira-kira apa tujuan Kak Edi dari adanya pelajaran PJK di sekolah? Baik, terima kasih kakak. Ya, Itu mengembangkan secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Itu oke Kak Edi. Ya, lanjut lanjut. itu kenapa saya uh, apa namanya pemahaman seperti itu, karena kita tahu uh, pembelajaran PJOK ini merupakan pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap manusia, begitu ya. Artinya siapapun dia itu membutuhkan, baik di dalam pembentukan fisik, baik mental, ya, sosial emosionalnya, bahkan juga tentang intelektual, tentang pemahaman-pemahaman bagaimana berbagai macam olahraga, baik dari sejarah sampai dengan aturan-aturan permainannya itu dikenalkan semua, sehingga anak-anak juga bisa memahami apa itu olahraga, apa itu apa namanya jasmani, artinya yang sehat di dalam tubuh mereka, begitu Kak. Mungkin itu saja dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Edi. Satu, cepat lu. Halo Kak Ignas, saya Halo, silakan. Ya, An- silakan Kak Ignas. Biar saya bisa mendengar suara semuanya. ya minta maaf kami lari-lari dengan Pak Victor, kami ada kegiatan sedikit. Ya, Siap, siap, siap Kak. ya. Ya, siap. Ya. Mungkin tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, tentu kita tahu bersama bahwa PJOK sendiri berkaitan dengan motorik. Ya, itu tadi tujuannya itu untuk mengembangkan motorik secara umum, bahkan secara khusus supaya anak-anak menyadari bahwa tubuh itu bisa dihargai sebagai ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja hal kecil yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ignas. Singkat padat jelas ya. Tujuan pelajaran PJK di sekolah yaitu salah satunya untuk meningkatkan kemampuan motorik siswa ya. Oke. Ya, Kak Luki, silakan. Oke, baik kakak. Uh, saya sedikit berpendapat Kak, tentang tujuan dari adanya pendidikan PJK di sekolah itu, seperti halnya kakak yang lain tadi menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran juga itu selain kita menyehatkan anak-anak, kita juga bisa memberikan pengalaman belajar yang berkualitas pada anak dari segi usia mungkin, dari segi mental, disiplin anak, dan juga minat bakat anak, dan juga dari segi kreativitas anak. Jadi PJK itu sangat bermanfaat dalam pendidikan karena itu dari segi gerak, dari segi pengalaman mereka, dan di usia tingkat perkembangan mereka itu bisa dilihat dari segi PJK-nya. Karena kita tahu kalau PJK itu kita lebih menekankan anak dalam dunia bergerak. Jadi kemungkinan anak itu bisa
kita ajarkan bagaimana disiplin, bagaimana kita ada nilai sosialnya di dalam kerjasama timnya, kita bisa mengajarkan anak berbagai macam hal di dalam pendidikan PJK. Mungkin dari saya, pendapat saya seperti itu, Kanan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lucky sudah berbagi. Di sini ada Kak Victor, meningkatkan kesehatan fisik, membantu siswa memahami pentingnya kebugaran jasmani untuk kesehatan jangka panjang. Ya, untuk meningkatkan kesehatan fisik. Ya, bisa. Tapi memang untuk secara khusus meningkatkan kesehatan fisik ini tidak terlalu begitu efektif. Ya Kak Victor ya. Karena kita olahraga ini 1 minggu 1 kali ini di sekolah ini. Dia meningkatkan fisik, bisa mengembangkan ya, bisa berbagi ilmu untuk fisik bisa. Seperti kebugaran juga, kalau menjawab kebugaran itu agak sedikit kurang efektif juga karena kita memang olahraga itu 1 minggu hanya 1 kali. Padahal secara kesehatan untuk kebugaran paling tidak kita melakukan kegiatan itu ya 1 minggu bisa 3 sampai 4 kali ya. Ada Kak Mahendra. Kak Mahendra mungkin bisa open mic. Ya kakak, masih Ya, sibuk silakan nih kak. Mahendra. Iya. Ya, Merdeka Belajar begini sudah. Kita sambil mengisi. Silakan Mahendra, mungkin Mahendra bisa mengulang kembali apa yang Mahendra sudah ketik. Oke, Mahendra lagi sibuk. Kak Sofi, tujuan dari adanya pembelajaran PJK di sekolah yaitu untuk meningkatkan kesehatan fisik, pola pikir yang sehat, dan menjadi peserta didik mempunyai kesehatan jasmani yang kuat. Talin, menurut saya pelajaran penjas memiliki peran yang secara keseluruhan, seperti pentingnya kesehatan fisik, pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, membentuk karakter dan prestasi. Oke, kakak-kakak, itu adalah yang kakak. Jadi memang untuk tujuan dari pembelajaran PJK ini, memang yang tadi berbagai pemikiran yang berbeda semua. Jadi memang di situ kita untuk bagaimana kita mempelajari memang prinsip-prinsip dasar olahraga mungkin dan kesehatan. Nah, ini kita belajar prinsip secara umum. Ya mungkin di sekolah bagaimana kita mengajarkan tentang teknik dasar berbagai cabang olahraga, aturan permainan, pengetahuan maupun tentang kesehatan. Yang berikut mungkin kita di situ menerapkan pengetahuan dan keterampilan yaitu dalam kehidupan sehari-hari peserta didik ya. Bagaimana kita siswa kita mengajak untuk menerapkan mungkin kehidupannya mereka sehari-hari dalam aktivitas fisik, mungkin menjaga pola makan mungkin sehingga mereka bisa sehat dan bugar. Nah juga di situ juga tujuan khusus juga dari olahraga itu bagaimana kita menumbuhkan minat dan kecintaan mereka terhadap olahraga. Nah kakak-kakak, di kurikulum Merdeka ini juga itu ditekankan juga untuk kita olahraga itu bagaimana kita untuk melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Tadi kalau kita sudah menjawab itu di awal tadi. Bagaimana siswa itu kita ajak untuk belajar sambil bermain dan bergerak ya. Tujuan utama adalah bagaimana mereka bisa bergerak. Nah itu konteks kurikulum Merdeka. Terus yang berikut dari kurikulum Merdeka itu bagaimana untuk kita mengembangkan kompetensi yang holistik ya secara keseluruhan. Yaitu tadi berfokus pada mungkin tadi tentang aspek kognitif, efektif dan psikomotorik. Ya. Dan yang berikut kurikulum ini juga dia mengajarkan tentang minat dan bakat siswa. Ya ini yang kita sudah lakukan kemarin mungkin di pembelajaran berdiferensiasi yaitu sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Oke kakak-kakak kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Saya lanjut lagi. Yang berikut kakak-kakak, di sini menurut CPPJK Kurikulum Merdeka 2024, ya CP terbaru sekarang ya, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai
pembelajaran bagi peserta didik dalam, yaitu bagaimana yang pertama, yaitu kita mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi, yaitu keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreatif. Jadi kakak-kakak, ini adalah CPP juga kurikulum Merdeka 2024, di mana tujuan untuk peserta didik yaitu untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi gerak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Yang kedua, di sini untuk membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, ya. Memilih gaya hidup sehat, ya pola hidup sehat sudah. Aktif dan jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Jadi kakak-kakak, di sini kita akan membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Yang keempat, yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif, yaitu untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Tadi ada yang sudah menjawab, sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya untuk peningkatan keseluruhan kualitas hidup kita, kakak. Oke, baik kakak-kakak, saya akan lanjut. Mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Oke, di sini yang pertama. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat. Kakak mungkin diulang pertanyaannya, kakak? Ada kelihatan di Tidak muncul, kakak. tidak muncul kok kakak-kakak? Tidak muncul, nak. Tidak muncul kan? Dari tadi tidak muncul sama sekali kah? Iya. Tidak. Apa yang Pak Nan apa juga tadi slide tidak muncul. Tentang CP tadi itu tidak muncul, kakak. Tidak muncul sama sekali ya? Oke, Iya. sabar. Betul. Kalau ini Ya, kakak-kakak silakan. kelihatan?
Sudah. Iya, sudah tuh Kak. Tadi yang CP ini tidak kelihatan ya? Tidak Kak. Iya. Ah ya, nanti baru kita akan mengulang lagi ya. Silakan kakak-kakak izin dulu. Oke kakak-kakak yang sementara mungkin mengetik di kolom chat, mungkin ada yang mau langsung menjawab, silakan. Open mic, biar kita bisa berbagi. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikan sebagai acuan? Ya, Kak Ignas, silakan. Di kolom chat sudah ada Kak Sofi. Terima kasih karena ya memang terlepas dari kurikulum selama ini ya saya sebagai guru PJK selalu berusaha untuk memahami, memang tidak 100% untuk memahami tujuan dari olahraga yang ingin kami terapkan ke anak. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai guru PJK memang harus sudah terus mengupdate segala macam materi untuk terus memahami agar apa yang disampaikan itu kepada anak-anak bisa disampaikan dengan baik dengan hal-hal yang paling sederhana. Dan memang untuk sebagai acuan ya kita harus dasarnya dari itu tadi kurikulum. Dan juga saya terus menghimbau teman-teman, barangkali kita jangan terpaku pada satu metode, ya kita harus perbanyak literatur, memperkaya ilmu kita sebagai guru PJK untuk bisa terus berkembang. Itu saja, karena untuk memahami saya juga tidak percaya diri untuk menyatakan bahwa sudah memahami, tapi hanya perlu saya katakan saya akan terus berusaha untuk selalu berkembang dalam memberikan materi ke anak-anak. Itu saja mungkin, Kanan. Oke, terima kasih Kak Ignas. Kita jempol untuk Kak Ignas. Luar biasa. Ya, silakan dari Kak Edi. Baik, terima kasih.
Ya mungkin Ya, sedikit dari saya kakak ya. Uh, ya. Bagaimana kita memahami atau apakah kita sudah memahami dengan baik ya. Kalau memahami dengan baik ya memang saya rasa itu belum terlalu sempurna lah begitu ya kakak ya. Tapi sama juga dengan kakak Ignas tadi, kita berusaha. Jadi apapun itu yang menjadi bagian dan tugas dan tanggung jawab kita, kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk menjawab apa yang menjadi tujuan dari mata pelajaran itu. Misalkan dalam mata pelajaran penjas, kita punya patokan tujuan pembelajaran apa yang kita akan berikan kepada siswa kita, gitu. Dengan tujuan pembelajaran ini, itu merupakan langkah-langkah kita untuk bisa memberikan pemahaman, pengalaman baru terhadap anak-anak, sehingga anak-anak ini punya punya jalan, punya langkah untuk bisa mencapai apa yang mereka tidak ketahui gitu. Misalkan dalam contohnya, dalam tujuan pembelajaran dari salah satu materi gitu ya kakak. Nah, Ya. dari tujuan pembelajaran ini yang kita menjadikan acuan sehingga kita kita berpatokan pada tujuan pembelajaran itu sehingga dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kendala dari pembelajaran itu kakak. Mungkin itu selesai kakak. Oke, terima kasih Kak Edi. Sebelum mungkin saya baca di kolom chat, mungkin ada lagi yang mau berbagi. Kak Luki, silakan Kak Luki. Halo Kak Luki, silakan Kak Luki menjawab. Open mic. Oke, baik kakak. Tujuan dari pemahaman saya tentang tujuan mata pelajaran ini, kita mungkin lebih menekankan kepada visi misi pendidikan, di mana kita tahu kita punya visi pendidikan yang disampaikan oleh seorang Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita mengembangkan visi dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa di situ dikatakan bahwa kita dituntut untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut saya pendidikan itu kita harus pahami juga, karena acuannya untuk kita bisa mengajar dalam pendidikan, dunia pendidikan, kita harus punya dasar-dasar pendidikan yang mungkin kita pendidikannya harus berbasis budaya, ada di dalam budayanya, ada pendidikan yang holistik, dan juga di mana kita membuat anak itu seefektif mungkin untuk mengetahui apa tujuan dari pendidikan yang kita sampaikan kepada anak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Nan. Oke, terima kasih Kak Luki. Di kolom chat saya coba baca. Ada Kak Sofi. Ya, saya sudah cukup memahami tujuan mata pelajaran dan juga saya menjadikan sebagai satu acuan untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Oke. Kak Anton, ya melalui pemahaman ini walaupun belum 100%, tetapi sudah menjadi acuan.
Kak Mahendra ya sudah cukup memahami untuk mantap pelajaran dan saya sebagai guru masih belum sempurna tetapi saya selalu berusaha untuk menjadikan. Halo Kak Anton. Kak Anton. Oke. Ini yang mana? Selamat siang, Kakak. Siang Kak Anton. Wah, baru dengar suara ini. Mungkin Kak Anton bisa berbagi. Oke, saya rasa Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh ketiga rekan guru tadi saya rasa sudah cukup jelas, Kakak. Eh, Setahu saya dan kita melaksanakan tatap maya melalui PKG PJOK ini kan pertanyaan terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai tujuan. Nah, dalam arti ini bahwa tujuan mata terlebih khusus di kita di guru olahraga saya rasa. Nanti ketika kita ada pertanyaan sebagai refleksi yang merupakan ditanya ketika apakah ini merupakan tujuan, saya rasa iya Kakak, karena kita mengajar penjas itu bukan bukan hanya terpaku kepada supaya peserta didik hanya untuk mau jadi atlet atau menjadi pemain seperti itu aja, tetapi bagaimana kita mengubah pola pikir mereka dan mereka merasa aktif dalam melakukan sesuatu hal terlepas bukan hanya di bidang olahraga saja. Ketika kita pemahaman seperti ini dalam tatap maya dengan adanya inklusi ini sesuai kemampuan peserta didik, nah saya rasa ini merupakan suatu acuan sudah untuk saya Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anton sudah berbagi. Oke, kakak-kakak di situ terlepas dari kurikulum apapun, ya kita sebagai guru PJOK paling tidak meskipun kurikulum bisa berubah kapan saja, yaitu kita sebagai orang tetap kita pegang teguh dengan apa yang kita lakukan di sekolah, yaitu bagaimana kita meningkatkan keterampilan motorik dan mungkin koordinasi dari peserta didik, ya itu tetap kita akan lakukan. Terus yang berikut, bagaimana kita membentuk karakter, yaitu disiplin. Terus mungkin dalam kegiatan-kegiatan, yaitu harus sportivitas, yaitu tetapnya sebagai dasar kita sebagai guru olahraga. Terus bagaimana kita menanamkan gaya hidup sehat, yaitu dalam kebiasaan sehari-hari anak-anak lah. Nah, jadi kakak-kakak mungkin saya rasa seperti itu, sehingga terlepas dari kurikulum apapun ya tetap kita harus menanamkan apa yang kita sudah pelajari, tujuan utama dari PJOK ini ya. Nah, kita harus mengembangkan, meningkatkan keterampilan, membentukkan karakter, disiplin mungkin, menanamkan gaya hidup dan lain-lain. Oke kakak-kakak, terima kasih sudah berbagi. Kita lanjut yang berikut. Nah, di sini ada lagi pertanyaan yang kedua kakak-kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan yang mau open mic langsung aja. Yang lain bisa menulis di kolom chat. Yang mau resen silakan. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Kak Edi. Baik, mungkin sedikit dari saya Kakak ya. Ya. Dalam konteks kurikulum merdeka ya, kita sudah tahu kurikulum merdeka itu yang bukan berarti kita memerdekakan anak, tapi lebih pada konteksnya situ bagaimana tuh siswa itu berperan aktif dalam satu proses pembelajaran sehingga tujuan-tujuannya itu bisa dicapai Kakak. Nah kalau yang kemarin
Kalau di kurikulum lama itu ya kita lebih berfokus pada konteks-konteks yang bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus apa namanya dengan sistem komando dan lain sebagainya ya kakak. Tapi sekarang kita memberikan kesempatan itu mereka yang terlibat aktif begitu, mereka yang mencari tahu, mereka yang berusaha untuk apa namanya lebih aktif lagi sehingga bisa apa namanya menjawab apa yang menjadi pertanyaan itu kakak. Mungkin itu sih saya kak. Artinya siswa itu lebih berperan. Kita berikan Ya, tepuk tangan. Makasih Kak Edi. Siswa lebih berperan aktif. Silakan Kak Luki. Ya baik kakak. Dalam pertanyaan ini, apakah konteks kurikulum merdeka apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut saya kakak, ini bisa dicapai. Tergantung kita sebagai guru itu, apakah bisa kita menerapkan kurikulum ini kepada anak-anak. Karena jujur, saya sebagai guru yang sudah dahulu untuk menerapkan kurikulum ini, mungkin masih ada kesulitan. Mungkin dari segi karakter anak yang berbeda-beda. Ada anak yang biar bagaimana cara pun kita mau menerapkan tujuan-tujuan ini, ada yang tidak bisa kita capai. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi guru yang baik untuk mereka dan bisa mencapai tujuan-tujuan dari kurikulum yang kita sampaikan ini. Karena kita tahu kurikulum ini lebih menekankan kepada bagaimana anak itu lebih aktif dan juga bagaimana anak itu bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu. Kita yang hanya sebagai fasilitator saja dalam kurikulum, tidak seperti halnya seperti Kak Edi katakan ada kurikulum sebelumnya. Karena saya juga pernah menjadi salah satu juga bagian dari kurikulum KTSP, kurikulum apa K13, ada revisinya. Kita tahu di situ juga lebih menekankan kepada anak, tetapi di situ kebanyakan kita sebagai guru kita yang lebih aktif daripada anak. Tapi kalau menurut saya kurikulum ini bisa kita terapkan dan bisa tercapai tujuan-tujuannya. Yang penting kita sebagai guru bagaimana kita bisa menerapkan itu dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih karena. Terima kasih Kak Luki. Tujuan-tujuan ini bisa dicapai, ya bisa, ya. Karena tujuan-tujuan yang kita sudah bahas tadi tentang PJOK di kurikulum merdeka ini pasti malahan sangat-sangat bagus sekali untuk dipakai. Oke, silakan Kak Ignas. Baik, terima kasih Kanan dan teman-teman guru lain. Ya, Ignas. Ya, dalam konteks kurikulum merdeka, memang kami sendiri di sekolah, lebih-lebih di tingkatan yang saya ajar, kami baru berlangsung 1 tahun lebih untuk kurikulum merdeka. Tadi juga di pertanyaan pemantik di awal itu, bahwa secara untuk memahami ini memang belum 100%, tapi apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya memang untuk ketentuan kurikulum yang terkait hal-hal administrasi, ya saya yakin kami bisa sampaikan tujuan-tujuan ini. Walaupun ada kendala-kendala tadi seperti yang Guru Luki bilang tadi, keterlibatan siswa dan lain-lain, yaitu memang menjadi pekerjaan kami, kita guru yang harus memang terus dengan optimal supaya mencapai tujuan itu. Begitu Kanan. Barangkali itu Kanan. Terima kasih Kak Ignas. Sorry, masih luar biasa, mantap sekali ya. Ya, memang kalau kita berbicara untuk kurikulum, tujuan-tujuan yang bisa dicapai, ya saya pasti yakin 100% semuanya akan bisa dicapai ya.
Tadi kalau Ki bilang, ke siapa tadi bilang kembali ke diri kita ya. Memang untuk kurikulum ini dia lebih fleksibel, yaitu pembelajaran lebih ke diferensiasi, yaitu pembelajaran lebih berbasis ke proyek, bagaimana peningkatan kemandirian siswa untuk mereka bertanggung jawab. Ini sangat sebenarnya yang sudah kita lakukan, hanya mungkin dengan istilah-istilah nama yang baru. Jadi agak memang untuk di sekarang seperti kalau peningkatan kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam kegiatan sekarang ini ya, skala kegiatan-kegiatan apa satu program-program juga itu sebenarnya siswa semua yang harus berperan penting, yaitu mulai dari suaranya mereka, bagaimana mereka berdiskusi dengan teman-teman. Setelah berdiskusi, mereka melakukan pilihan apa yang mereka lakukan. Setelah itu, bagaimana mereka bisa kepemilikan itu, bagaimana mereka bisa mempresentasikan hasil dari apa yang itu. Nah, ini pembelajaran yang komplit sebenarnya. Nah, kita sebagai guru ya sebenarnya sebagai fasilitator ya. Memang kita di olahraga ini yang kita sudah lakukan mungkin di kelas meeting itu kita sudah lakukan bagaimana siswa dari OSIS itu berperan penting di dalam. Kita sebagai guru olahraga hanya kita untuk sebagai fasilitator ya, hanya untuk mendorong mereka agar kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke kakak-kakak, mantap, kita lanjut lagi. Nah, di sini selanjutnya memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilakan guru-guru satuan pendidik untuk menurunkan lagi ke dalam CP. Jadi kakak-kakak, ini CP saya rasa mungkin kita semua sudah dapat di SD, SMP maupun SMA mengenai CP yang terbaru ya. Di situ ada 4 elemen yang akan kita pakai. Baik kakak-kakak, nanti kita akan membahas CP itu. Selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Jadi kakak-kakak di sini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama yaitu proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Kakak-kakak, untuk proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum hanya melalui 3 tahap ini. Mungkin kakak-kakak ada yang sudah membuat tentang proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum. Mungkin kakak-kakak bisa berbagi. Ada yang sudah lakukan ini? Dia hanya melalui 3 tahap saja, yaitu mengidentifikasi, menentukan, dan merencanakan. Oke kakak-kakak, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang ini. Backward design, ini adalah salah satu pengembangan kurikulum. Ini yang kita lakukan, saya lihat yang kakak-kakak orang mungkin sudah pelajari di LMS. Yaitu contoh dalam hal kecil kita membuatkan perangkat pembelajaran. Ini untuk kita olahraga ini 3 langkah ini saja mungkin yang bisa kita akan lakukan. Sebenarnya tidak kepala sakit kita untuk membuat perangkat. Contohnya membuat modul ajar atau RPP. Dengan 3 langkah ini, yang pertama itu tujuan dari pembelajaran.
Itu kita mengidentifikasi capaian pembelajaran kita. Dan yang kedua, metode penilaian atau assessment. Dan yang ketiga, yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran atau strategi yang akan kita lakukan. Nah, 3 ini saja yang kita bisa muat di dalam ini modul ajar kita. Kita bisa menggunakan model yang ini, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ini kan dibebaskan. Kalau memang dari 3 ini rasa kewalahan, kita bisa menggunakan model yang lain. Tetapi kalau dengan yang hanya simpel seperti ini, saya rasa untuk kita guru olahraga, saya rasa lebih bagus juga. Yaitu bagaimana hanya tujuan pembelajaran, setelah tujuan pembelajaran, masuk di dalam asesmen penilaian. Yang ketiga lanjut dengan langkah-langkah. Dia kebalikan ya. Memang sebelumnya itu kalau kita lihat yang ke belakang, feedback ke belakang, itu setelah tujuan langsung mulai dengan langkah-langkah pembelajaran. Habis itu terakhir baru penilaian. Sekarang dia balik, penilaian masuk di tengah. Kenapa dia harus masuk di tengah? Karena sebelum kita melakukan langkah-langkah atau kegiatan inti itu, kita harus menyampaikan dulu kepada peserta didik bahwa asesmen yang akan kita lakukan, penilaian yang kita lakukan seperti ini. Mungkin mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan, atau pun juga observasi langsung, yaitu penilaian langsung kepada peserta didik. Nah, ini yang kita akan sampaikan, penilaian ini, asesmen. Setelah itu baru kita masuk di langkah-langkah atau kegiatan inti dalam pembelajaran ya. Mungkin seperti itu ya kakak-kakak. Mungkin ada yang mau berbagi. Mungkin saya hanya menyampaikan gambaran umum. Mungkin ada yang sudah lakukan membuat modul ajar dari 3 langkah ini. Biasa kalau dia understanding By design. backward design ya. Ya UBD ya. Ya ini sudah yang kita backward design ini UBD. Siap, selamat siang kakak. Ya silakan Kak Anton. Ya, terkait yang kakak jelaskan ini, saya rasa hampir sama dengan UBD, saya rasa kakak. Ya betul Kak Anton. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kakak, nah ketika kemarin kan sempat mengadakan workshop, apakah ketika kita merancang sebuah perangkat atau modul ajar itu, apakah sesuai dengan apa yang menjadi kemauan atau yang dipelajari oleh tim supervisor, begitu kakak? Soalnya karena saya lihat kemarin ketika kita merancang apa yang kita pelajari, ternyata seharusnya tidak sesuai katanya dari bagian kurikulum, karena harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pengawas pembina. Nah, sementara ketika kita belajar di media kurikulum merdeka ini, kan istilahnya bebas, dalam arti bahwa tidak sebebas mungkin dalam kita merancang sebuah metode pembelajaran. Karena ketika kita pelajari dalam proses tatap maya dalam ini PKG ini kan, kakak sudah menjelaskan ada beberapa metode pembelajaran itu. Kalau saya tidak salah ada 9 kakak jelaskan dengan masing-masing, tapi yang pada intinya bahwa dia lebih simpel. Nah, ketika kemarin saya menyusun perangkat pembelajaran, ketika saya observasi itu kakak, di situ ada beberapa hal yang bukan dipertanyakan, seharusnya harus seragam gitu satu sekolah seperti itu kakak. Nah, saya mau berargumen bahwa saya punya seperti ini sesuai dengan metode UBD, tidak bisa karena kita hanya menyesuaikan dan yang ada seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat, memang ini sangat lebih simpel saya lihat. Karena kalau dulu kan kita jalan dulu, baru sampai ke tujuan. Dan ini terbalik. Kita mencari tujuan pembelajaran, kita masuk penilaian hingga kita masuk pada proses. Begitu. Nah, dari hal itu kakak yang mungkin kami butuh penjelasan, supaya nanti jangan kita berargumen seperti ini, ternyata tidak sesuai apa yang diarahkan mungkin dari Korwas atau dari apa. Terima kasih. Anton, terima kasih, luar biasa. Tambahan sedikit dari saya kakak. Iya, silakan. Mungkin menyambung dari Anton juga tadi, permasalahannya sama kakak. Karena yang kita tahu kalau kita adakan workshop tentang pengembangan
kurikulum, untuk pembuatan perangkat pembelajaran ini kakak. Nah biasanya dari sekolah-sekolah itu dia membuatkan satu kayak semua modul ajar maupun perangkat-perangkat ajar itu ada kerangka-kerangkanya yang sudah disiapkan gitu loh kak. Nah sudah disiapkan. Nah sementara yang kita ketahui, nah kita setelah saya ikutin di PKGM ternyata kita juga PJK punya cara tersendiri begitu, nah punya langkah-langkah tersendiri atau punya kerangka tersendiri untuk membuat modul ajar itu kakak. Nah tapi dari kurikulum ini yang bermasalah nih kakak, yang sering maunya harus ikut dong punya kerangka-kerangka dan lain sebagainya, tapi sebenarnya yang pahami perangkat dan lain sebagainya kan kita loh, begitu kak, begitu. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah sampai sekarang kakak, bahkan sampai kemarin saya juga agak sedikit itu dengan kurikulum ya, saya agak sedikit curhat kakak ya. Maksudnya Iya. Freedom, dia kumpul dia punya perangkat, tapi dari bagian kurikulum ini agak sedikit bantah dia punya. Padahal saya lihat perangkat yang Pak Freedom sangat luar biasa, bagus begitu kakak. Hanya itu dia, karena tidak sesuai dengan kerangka dari kurikulum, akhirnya kayak bagaimana seperti itu dari kurikulum kakak. Ada bahasa-bahasa yang tidak enak begitu toh, begitu kakak. Makanya itu yang menjadi masalah untuk kita sampai sekarang ini kakak. Gitu, kakak. Makasih kakak. Oke, terima kasih. Dari kakak-kakak lain, mungkin ada yang mau menanggapi dari Kak Anton sama Kak Edi? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Oke, tidak ada ya. Oke, baik Kak Edi, Kak Anton. Memang untuk pembelajaran kita olahraga, khususnya buat perangkat ini mengenai backward design, ini baru. Kami juga kemarin sempat juga workshop itu, pas saya selesai PKG PJK itu sampai berapa hari langsung kita workshop juga. Dan memang pada dasarnya satu mereka tidak paham, yang kedua mereka mau mengikuti langkah-langkah yang mereka sudah lakukan. Kenapa? Karena mereka pemalas. Mereka pemalas mau memeriksa dengan perangkat yang berbeda. Padahal ini kurikulum merdeka, kita bebas mau buat ini modul aja seperti apa. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan. Kan kita yang tahu karakter dari siswa di mata pelajaran PJK itu seperti apa. Dan bagaimana kita bisa memahami betul perangkat yang kita buat. Memang yang Kak Anton itu juga saya sempat dengar juga di sekolah. Hanya mereka dari kurikulum, mereka mengikuti apa dari pengawas. Sedangkan pengawas, kalau yang berbeda-beda, mereka pusing untuk periksa. Makanya mereka bilang harus buat satu. Dalam arti dia punya langkah-langkah itu harus sama walaupun isinya berbeda. Nah di sini yang masih kelemahan kita Pak. Masih hampir semua sekolah ini secara lemahnya di situ. Nah kita sebagai guru olahraga sebenarnya harus sudah. Saya kemarin tetap saya akan kumpul saya punya seperti yang ini. Apa? Karena saya akan mempertanggungjawabkan. Ya. Kalau dia tanya. Bahkan sampai KKTP itu saya muat semua di modul ajar. Karena memang secara umum ini untuk materi biasa sebelum kita membuat modul ajar tuh ada informasi umum ya, coba. Saya izin ya, coba hentikan berbagi. Halo kakak-kakak, dengar suara saya? Dengar kakak. Sangat jelas Dengar. kakak. Oke, coba saya bagi. Kita. Tidak bisa terbagi nih. Kalau saya mau bagi modul ini supaya kakak-kakak bisa lihat. Di WA kak.
Di WA saja nanti ya. Ya Kak. Oke. Berbagi di WA saja kakak. Nanti baru kita lihat. Oke, siap karena saya berbagi di WA. Memang tetap kalau untuk buat perangkat, ya identitas sekolah, informasi umum itu yang biasa kita harus sampaikan semua informasi umum itu kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, itu tetap juga. Model pembelajaran apa yang kita lakukan tetap muat. Strategi gaya mengajar kita muat. Nah, Mas di kompetensi itu sudah inti sudah itu. Tiga itu tadi. Tujuan pembelajaran, asesmen dan langkah-langkah. Tiga itu aja. Sisanya ya kita taruh di lampiran untuk penilaian-penilaian itu. Jadi kalau mau lihat perangkat itu mungkin hanya 3 lembar saja. 3 lembar atau 2 lembar. Jadi seperti itu kakak-kakak, nanti kita akan berbagi di WA. Kita lanjut. Nah, pesan kunci di sini, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi kita kesesuaian kurikulum dengan capaian, dengan CP yang sudah ada ya. Backward design juga pada akhirnya membantu guru untuk menyelaraskan antara tujuan, ya tadi tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, ini dia balik lagi salah ini. Sebenarnya tujuan, penilaian dan langkah-langkah. Ini kesalahan ketik. Oke kakak-kakak, kita masuk di aktivitas 2 penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar di definisi di bawah ini? Di situ sudah ada dia punya jawaban. Ketika kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, berarti itu salah. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga salah. Dan yang benar adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, yaitu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Untuk olahraga itu kita 3, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Sekali lagi kakak-kakak, yang benar adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, yaitu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kakak ingat baik-baik untuk kita PJOK, yaitu kuncinya ada 3 itu, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kita sudah yang paling lengkap dari mata pelajaran yang lain ini. Baik kakak-kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu sudah ada di sini. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, di sini. Kakak-kakak, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi ini bisa disesuaikannya dengan kebutuhan dari peserta didik maupun satuan pendidikannya. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu, itu di mana kita dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kita bisa menyusun program sesuai dengan minat, kebutuhan, ataupun kultur yang ada di sekitar kita, yaitu mungkin dari anak-anak atau peserta didik ya. Nah, mari kita berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Mari kita berbagi cerita ya. Oke, silakan kakak-kakak. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak bisa menulis di kolom chat. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan.
Silakan ada yang mau resen langsung menjawab saja. Yang mau resen, silakan. Silakan bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program. Halo kakak-kakak, silakan mengisi di kolom chat atau bisa juga resen langsung menjawab. Mungkin program PJOK bagian dari pengembangan kurikulum mungkin yang kakak-kakak mungkin pernah susun mungkin. Ya, dari Apakah mau butuh? Ya, silakan Kak Anton. ya, di sini ini bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang produk PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata khusus dalam mata pelajaran PJOK. Saya rasa kakak betul adanya karena di dalam kita menentukan kebutuhan peserta didik di dalam memberikan materi, otomatis kita melakukan berbagai macam asesmen diagnostik sehingga kita bisa mengetahui kemana arah kita ini. Sepertinya contohnya yang pertama mungkin menganalisis kebutuhan peserta didik. Nah pasti dalam kurikulum juga ada yang seperti itu kakak. Nah di dalam PJOK juga pasti yaitu mungkin ada aspek fisik, minat dan bakat, perkembangan kognitif, serta memahami lingkungan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi kesinambungan antara kurikulum dalam mata pelajaran PJOK ini saya rasa sangat keterkaitan kakak. Terima kasih. Oke, makasih Kak Anton sudah berbagi, luar biasa sekali. Tadi Kak Anton tadi melakukan asesmen diagnostik awal ya. Ya, betul sekali. Pasti membuat program kita untuk melihat itu ya. Posisi minat, bakat ataupun potensi dari peserta didik ya. Yang kedua tadi yang saya catat adalah analisis ya, kita membutuhkan analisis kebutuhan dari setiap peserta didik ya. Oke, terima kasih Kak Anton sudah berbagi. Ada lagi? Oke, silakan Kak Ignas. Ya, Ya mungkin saya ini pernyataan informatif saja karena saya tidak terlalu mampu Ya. menjawab soal Ya. pengembangan ini. Karena kami dalam pembuatan program ini kami selalu di awal semester biasanya kejadian untuk tadi yang macam Guru Anton bilang tadi kita macam mungkin itu di tengah semester baru kami melakukan itu, baru kami kaitkan kembali dengan program-program yang kami siapkan. Betul tadi Pak Anton katakan bahwa ada asesmen segala macam, juga yang kanan bilang itu di tengah semester begitu. Jadi kendala kami yaitu tadi karena pembuatan program-program itu selalu di awal semester ketika kita belum mengetahui karakter siswa yang karena karakter siswa berubah-ubah dalam perjalanan pembelajaran mereka. Mungkin ini saja yang saya mau sampaikan sebagai cerita di sekolah kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ignas. Jadi di awal semester ya, ajaran baru gitu ya Kak Ignas ya. Ya. Ya, oke, terima kasih ya. Memang juga apa tadi yang sudah disampaikan ke Anton juga tadi itu melakukan diagnostik awal ya. Memang kalau berbicara tentang diagnostik asesmen diagnostik ini memang dia harus di awal semester ya.
Jadi memang kalau sudah masuk di pertengahan kadang kita tidak melihat lagi kembali asesmen diagnostik yang kita sudah buat ya. Oke, Kak Ignas, terima kasih sudah berbagi. Mungkin ada lagi yang lain? Tidak ada, kita lanjut. Tidak ada ya, kita lanjut ya. Sudah jelas itu ya. Dari bagaimana analisis kebutuhan, mungkin ada juga tujuan dari apa yang kita rencanakan. Paling tidak kita harus melihat dari integrasi dari kurikulum yang ada sekarang ya. Seperti itu. Silakan kakak-kakak, masih ada lagi pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya sebentar. Pertanyaan kedua, silakan, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Silakan kakak-kakak. Apa saja yang selama ini kakak-kakak menganggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas? Yang menjawab langsung silakan open mic. Tadi Kak Sofi di kolom chat juga saya sebelum sempat baca. Tadi saya merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, menganalisis, mengidentifikasi, dan menentukan tujuan pembelajaran. Oke, mantap Kak Sofi. Silakan kakak-kakak. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apa saja yang selama ini? Iya, ada Kak Edi. Silakan Kak Edi. Baik, terima kasih Kakak untuk kesempatan yang diberikan. Ya, untuk pertanyaannya apa saja yang bernilai selama ini Bapak Ibu anggap apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai yang dipelajari murid dalam mata pelajaran PJOK Kakak ya. Ya mungkin dari saya Ya, itu yang pertama ya. itu tentang mereka mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah mereka ketahui atau yang belum pernah mereka coba, begitu ya. Artinya disesuaikan dengan jenjang mereka di usia yang sekarang. Kalau kita di SMA atau ya kita tahu ya, mungkin kalau di SD SMP itu mereka tidak terlalu tidak terlalu mengenal sama seperti macam kayak materi-materi baru kakak ya. Materi baru itu sama seperti softball atau mungkin basket ya. Kalau di sekolah-sekolah yang punya fasilitas itu mungkin, tapi kalau sekolah-sekolah yang tidak punya itu kan tidak punya fasilitas itu kan pasti mereka tidak mencoba langsung atau tidak tahu bagaimana aturan dan sebagainya kakak ya. Dan itu untuk tentang pengalaman baru. Yang kedua itu mungkin tentang sikap. Tentang sikap kita belajar mengajarkan mereka itu bagaimana tentang sikap disiplin, bagaimana tentang rasa bertanggung jawab, sportif di dalam permainan, sehingga sikap-sikap ini mereka akan bawa terus sampai kemanapun mereka berada gitu. Dan mungkin itu saja saya Kak. Nanti sebentar teman-teman lain bisa tambahkan gitu. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Edi. Kita jempol untuk Kak Edi. Yaitu pengalaman baru dan sikap tadi yang Kak Edi sampaikan ya, luar biasa. Dari yang menjadi satu nilai untuk dipelajari murid di sekolah ya, pengalaman baru, sikap. Silakan Kak Ignas. Halo, Terima kasih Kanan. Ya Kak Ignas, silakan berbagi. Ya, sangat setuju tadi dari pernyataan dari Kakak Edi tadi. Hampir hal serupa juga yang ingin saya mau jawab. Ya memang sesuatu yang kami anggap bernilai itu dipelajari murid. Kami juga punya kepuasan tersendiri saat anak-anak bisa mencapai apa yang kami sampaikan. Itu tadi soal-soal disiplin, kemampuan mereka untuk
mengikuti arahan, saling bertukar pikiran dengan teman. Nah, ketika itu sudah terjadi, bahkan kami senang sekali dan itu sangat bernilai bagi kami dan mereka punya kepuasan tersendiri, kami juga punya kepuasan tersendiri sebagai guru, yang dimana itu kami ukur mereka dengan penilaian. Dalam PJOK yang paling penting bagi saya, yang saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai, itu tadi kemampuan mereka memahami teknik-teknik dasar dari materi yang kita sampaikan. Saya kasih salah satu contoh, contohnya macam kita bawa materi renang. Oke, anak-anak banyak yang bisa renang dari daerah-daerah masing-masing, tetapi mereka tidak tahu teknik-teknik dasarnya. Begitu juga olahraga-olahraga lain. Banyak yang punya kemampuan, skill secara motorik, tetapi mereka tidak mampu menjelaskan itu dengan atau membahasakan itu apa yang dimaksud dengan teknik dasar itu. Nah, ketika mereka mampu menjelaskan teknik dasar itu dengan kemampuan mereka, maka itu sangat bernilai bagi kami. Artinya apa yang kita sampaikan mereka pahami betul. Mereka tidak hanya tahu menjelaskan secara motorik, mereka juga bisa menjelaskan secara kognitif. Barangkali itu hal-hal yang bernilai bagi saya. Ya mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ignas. Luar biasa sekali. Pada kuncinya adalah kepuasan tersendiri ya, hasil dari capaian dari peserta didik, yaitu bagaimana mereka bisa disiplin, mereka bisa berbagi ide segala macam, dan pada intinya mereka bagaimana bisa menguasai teknik-teknik dasar ya, sehingga skill secara motorik mereka untuk apa bisa berkembang. Oke, terima kasih Kak Ignas, tunjukkan jempol. Masih ada tadi lagi satu? Oke. Kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan kakak-kakak yang mau menjawab langsung, yang belum silakan. Victor Sofi. Kak Apris. Halo Kak Apris. Kak Apris. Halo kakak. Iya Kak Apris, baru dengar suara dari tadi hanya memantau saja ini. Silakan. Kita berbagi Jamar, dulu. ada urusan sedikit di sekolah, jadi saya kurang aktif dari tadi, baru pantau aja. Oke, siap Kak. Ayo. Bagaimana sekarang? Masih atau? Mungkin Kak Apris bisa berbagi mungkin yang selama ini Kak Apris lakukan, bagaimana mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Mungkin dengan penyusunan materi mungkin sesuai kebutuhan minat siswa mungkin. Ya, siap kakak. Memang selama ini kakak, untuk Jamar kakak, kalau sebentar jawabannya kurang nyambung karena dari tadi saya baru aktif ini. Tidak apa-apa Kak. Kita di sini saling berbagi ya. Tidak ada salah, tidak ada yang ya. Mungkin saya coba menjawab bagaimana mengintegrasikan semua ke dalam proses pembelajaran kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku ini, yang khususnya yang sekarang ini kan kurikulum merdeka tuh kan, yang Iya. Yang saya mau berbagi, memang ada banyak sudah perkembangan yang dilalui. Untuk sekarang memang belum terlalu menguasai, tapi pada intinya sama saja untuk
untuk siswa. Mungkin dari pembuatan modul ajar yang sekarang ini kakak lebih khusus kepada ini minat siswa, bakat, karena sebelum kita melakukan suatu materi kita wajib ini membuat mendiagnosa atau mendiagnostik kemampuan siswa kakak. Mungkin itu saja yang sekarang agak ini, tapi lebih bagus, lebih secara detailnya bertujuan untuk ke siswa itu saja kakak. Oke, luar biasa Kak apa sudah berbagi. Ya untuk itu pengembangan kurikulum apa yang Kak Apri sampaikan yaitu modul ajar ya itu mungkin yang sudah dilakukan terus tingkatkan, butuh kolaborasi kerjasama juga. Dan berikut melihat juga minat bakat dari peserta didik sehingga tujuan pembelajaran kita jelas terarah kemana ya, sehingga semuanya bisa berpusat kepada peserta didik maupun kebutuhan dari peserta. Oke, terima kasih Kak Apris sudah berbagi. Kakak-kakak, di sini kita akan lanjut. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Yaitu yang kedua konteks masyarakat. Yang ketiga waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Dan yang keenam adalah teknologi. Jadi kakak-kakak ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi silakan kakak-kakak melihat, membaca screenshot apa yang sudah ada, tapi yang lebih jelasnya adalah di LMS kakak masing-masing. Baik kakak-kakak, sekarang kita akan masuk di aktivitas 3, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan, ada yang mau present Kak Luki, silakan. Ya. Ya, baik. Kata kunci yang sering kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum ini, mungkin yang lebih sering kita bahas ini di dalam materi ini, mungkin pengembangan kurikulum itu sendiri yang mencakup tentang perkembangan anak, dan juga kita merancang kurikulum di dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Yang saya lihat itu kemungkinan pengembangan kurikulum PJOK itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Luki. Pengembangan kurikulum PJOK ya intinya. Oke, Kak Ignas silakan. Mungkin kata kunci yang saya ikuti dari tadi barangkali terkait dengan itu capaian pembelajaran, karena mungkin itu. Capaian pembelajaran. Oke. Mantap, Kak Edi. Oke kakak, mungkin kalau dari saya itu ya menyambut dari Kak Ignas tadi itu tentang capaian pembelajaran, ya saya tujuan pembelajaran kakak. Tujuan pembelajaran artinya kita lebih lihat siswa yang berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran kakak. Ya tujuan pembelajaran lah saya. Oke, terima kasih sudah. Kakak-kakak yang lain ada? Tidak. Oke, jadi baik, tadi kita ada yang sudah belajar tentang CP, tujuan pembelajaran. Yaitu tadi kita sudah belajar tentang mungkin tadi langkah-langkah backward design ya. Tujuan, langkah-langkah,
dan penilaian itu sudah. Mungkin dari karakter, mungkin tadi dari peserta didik. Oke kakak-kakak, terima kasih. Itu hanya untuk mengingat kita kembali apa yang tadi kita sudah pelajari. Dan sekarang tadi kita akan sudah masuk di aktivitas 3 ini, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua kakak-kakak itu pengembangan kompetensi dan karakter ya, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga fleksibilitas pembelajaran, yaitu di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakter kurikulum merdeka. Baik kakak-kakak, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Itu bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yaitu sumber dari halaman 10 Garuda Dewantara. Jadi kakak-kakak, di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi memang tugas kita adalah menuntun mereka ya. Ya biasa kalau Ki Hajar Dewantara ada, mungkin ada yang bisa menjelaskan 3 penting dari Ki Hajar Dewantara itu. Apa tuh? Yaitu yang pertama mungkin guru di depan, bahasa Jawa itu. Habis itu guru di tengah dan guru di belakang. Mungkin ada yang bisa menjelaskan itu. Ingat sesung tulodo. Iya, terus ingat sesung tulodo, ing mangun karsa, terus tuturi handayani. Dan yang ketiga tuh tuturi handayani. Iya, tuturi handayani. Oke baik kakak-kakak, yang pertama tadi ingat sesung tulodo ya, yaitu dimana kita sebagai guru kita di depan, bagaimana kita menuntun mereka, yaitu ke jalan yang baik dengan kita memberikan materi-materi ajar. Yang kedua tadi apa? Ing Madia Mangun Korso. Ing Madia Mangun Karsa, di mana guru itu di tengah-tengah ya. Itu kita memotivasi mereka, kita mendorong mereka ya. Yaitu dia sama dengan tutur handayani, yaitu kita di belakang mereka, bagaimana kita juga mendorong mereka, memotivasi mereka sehingga minat dan potensi yang mereka ada itu bisa berkembang. Jadi itu adalah pesan kunci dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita menuntun mereka segala kodrat yang ada pada mereka sehingga mereka bisa mendapat atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kakak-kakak. Oke baik kakak-kakak, kita akan lanjut dah. Ini kita sudah masuk pada sesi yang terakhir kakak-kakak, yaitu di sini peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterampilannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami mengembangkan kurikulum PJK, yaitu peserta mampu memahami penyusunan kurikulum. Jadi kakak-kakak, di sini mungkin kakak-kakak coba melihat kembali, membuka kembali LMS-nya kakak-kakak. Jangan sampai kakak-kakak bisa melewati hal-hal yang sangat penting yang perlu kakak-kakak orang harus menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Karena
Semua yang apa kakak-kakak kerjakan, yang kakak-kakak jawab itu selalu terekam. Terus untuk yang tugas-tugas, biasa setiap dari akhir sesi kita selalu diakhiri dengan sesi refleksi ya. Dan itu kakak-kakak wajib untuk mengerjakan di LMS, yaitu sesuai dengan petunjuk apa yang sudah ada di LMS kakak masing-masing. Dan juga perhatikan 2 date, yaitu batas pengumpulan tugas. Tolong itu yang perlu dilihat sebaik mungkin, jangan sampai kakak melewati 1 hari, karena itu akan mempengaruhi nilai kakak-kakak. Nah, untuk secara informasi kakak-kakak, di sini gelombang 1 sudah melakukan tatap muka, sudah berjalan. Ya, kita tanggal 27 itu sudah pembukaan. Jadi tolong kakak-kakak kita yang 13 orang ini tolong mempersiapkan, karena nanti kita akan berhadapan bertemu semua dengan kelas-kelas lain dari kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Ya. Kita di sini kelas 1 ya. Oke kakak-kakak, untuk kegiatan kita, pertemuan tatap maya kita di siang hari ini sampai di sini. Terima kasih kakak-kakak sudah berbagi pengalaman mengenai materi dari modul 1.5 ini. Untuk kakak-kakak yang lain, saling mengingatkan, saling berbagi di grup kita, di grup WA, karena grup itu juga di dalamnya ada admin dari provinsi, walaupun di situ ya kurang aktif juga saya lihat ini. Oke, mungkin sebelum kita akhiri kegiatan kita di siang hari ini, karena tadi kita sudah mulai dari jam 10 dan sekarang sudah mau hampir jam 12, kurang lebih 2 jam pas. Waktu dan kesempatan mungkin saya berikan ke Kak Edi, atau mungkin ada yang masih mau berbagi? Kakak, kalau saya sedikit kakak, kalau macam ke semua materi-materi yang sudah diberikan kemarin itu kakak, yang slide-slide ini kalau bisa dibagikan juga ke kami nih kakak, supaya menambah referensi, itu bisa bisa apa namanya, kita bisa pelajari tambah juga dari situ kak. Oke, Kan siap Edi. seperti backward design itu kita tidak lihat, tidak ada di apa tadi kakak, tidak ada DP Di materi tadi. Nah, di LMS. iya gitu. Oh gitu ya? Di LMS ya? Iya Cuman kakak. saya. Kakak, Coba ini kakak. tanya sedikit kakak. Ya, silakan. Terkait nanti kita melakukan tatap muka nanti itu kakak, kan semua Iya. kelas yang ada yang mengikuti PKG ini kan digabung dalam satu tempat. Nah mungkin kan untuk menjaga kita punya apa namanya di bawah kelas, mungkin kita kelas 1. Nah, mungkin hal-hal teknis apa mungkin yang perlu kita siapkan supaya nanti ketika pada saatnya tiba sampai di sana kita jangan kangrang atau kakak, kalau kakak Oke, sudah lama. baik, tonton. Terima kasih. Oke, mungkin kalau hanya pertanyaan umum seperti itu mungkin setelah ini ya. Untuk mungkin dari Kak Edi mungkin silakan menutup untuk kita kegiatan Zoom kita di siang hari ini. Silakan. Baik. Kak Ignas, masih aktif Kak Ignas? Kak Victor? Sudah tidak ada lagi. Oke Kak Sofi, tolong pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kita punya kegiatan pada siang hari ini. Oke, baik, kakak. Saya permisi tidak lama di luar. Oke, baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Izinkan saya memimpin secara agama Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang pengasih dan maha penyayang. Pada siang hari ini kami telah mengakhiri kegiatan kami. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat-Mu, kesehatan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami akan
melakukan tugas-tugas kami yang belum kami selesaikan. Mari Tuhan Engkau memberi kami roh kehikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga kami dapat menyelesaikan semua tugas-tugas di LMS dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak fasilitator kami yang telah memberikan kami materi. Engkau terus memberkati, memberi ia kesehatan, kekuatan. Engkau memberkati keluarganya, pekerjaannya Tuhan Yesus. Sehingga semua itu boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Saya juga berdoa untuk semua kakak-kakak yang sudah turut mengambil bagian dalam kegiatan pada hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati, memberi kesehatan, apapun pekerjaan, pergumulan mereka, Tuhan Yesus terus membantu mereka. Hanya ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Sofi. Saya kembalikan kanan. Oke, baik. Terima kasih Kak Edi. Oke, sampai berjumpa lagi di tatap maya selanjutnya. Saya izin stop share, stop rekaman.